Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatnya Bapak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala wa barik sayyidina alaihi. Muhammad. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak Mansur Al-Farhani dari Jambi. Jambi. Silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya, Pak. Ya. Buya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluarga. Ada hal yang ingin kami tanyakan Buya. Bagaimana seseorang imam yang berdoa tapi dia tidak tahu artinya. Kemudian dia juga berdoa tidak menyertakan doa ibu ayah. Bagaimana demikian? Satu lagi Buya, ada yang mengatakan ketika imam membaca waladhdallin itu boleh kita makmum menambahkan Rabbighfirli wali walidayya. Apakah benar demikian? Hanya itu yang ingin kami tanyakan Buya. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah jika ada orang berdoa apakah imam atau yang lainnya. Jika sumber doa itu jelas. Misalnya doa dari Nabi atau dari guru yang sudah benar, maka biarpun tidak paham artinya sah dia berdoa. Sah dia berdoa. Karena ini doanya baginda Nabi. Tapi kalau tidak jelas sumbernya, jangan-jangan bukan doa. Kutukan jangan-jangan. Kalau ada seorang kiai alim yang memberikan ijazah, tolong baca ini. Biarpun tidak paham baca, nggak apa-apa. Karena yang memberi adalah seorang alim, tidak akan menjerumuskan. Tapi kalau nemu di mana saja main potong matang sini, akhirnya ya sama seperti orang memberi nama, mentang-mentang di Al-Quran namanya rojim, syaitonir rojim kan jadi setan namanya. Jadi kalau itu biarpun bahasa Arab harus pertama, kalau dari orang yang sudah kita percaya dia orang baik, boleh kita baca langsung. Biarpun tidak mengerti artinya. Tapi kalau tidak ada sumber yang jelas, kita harus tahu artinya. Jangan-jangan artinya menjerumuskan. Jadi sah saja kalau memang sumbernya jelas dan dia adalah orang awam. Sumbernya jelas, kemudian dia baca, biarpun tidak paham artinya adalah sah. Karena dia berdoa, dia ngerti maksudnya. Barangkali kiainya ngomong begini, kamu baca ini semoga hatimu tentrem. Dia nggak ngerti, baca Allahumma, tidak ngerti dia, biar hatinya tentrem. Bahkan ada orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kan ada di dalam Al-Quran, cuman nggak ngerti artinya. Apa sih doanya? Doa sabu jagat. Oh biar hasil maksud semuanya. Oh gitu ya. Rabbana atina fid dunya. Nggak ngerti artinya sama sekali. Sah? Baik. Kemudian jika yang kedua adalah setelah membaca waladhdallin, jangankan kalau makmum bebas dia. Karena makmum hendaknya dia di saat makmum dianjurkan mendengar bacaannya imam. Sehingga kan urutannya dalam membaca itu disunnahkan makmum itu membaca surat Al-Fatihah setelah imam. Jadi sunnahnya begitu. Jadi imam membaca Fatihah, makmum mendengar dengan seksama. Dengan penuh kekhusyuan. Maka di saat imam sudah sampai waladhdallin, makmum mengamini jika aminnya makmum dengan aminnya imam dibarengi dengan aminnya malaikat, maka dikabul doanya oleh Allah. Sebab itu pungkasan surat Al-Fatihah kan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus. Jalannya orang yang telah kau beri karunia kenikmatan kepada mereka. Bukan jalannya orang sesat dan orang yang kau murkai. Lalu kita mengatakan amin. Itu sah. Berdoa dan dianjurkan kita mengamini doanya imam. Mengamini waladhdallinnya atau Fatihahnya imam. Karena di dalam Fatihah itu di akhirnya doa, maka ditutup dengan amin. Cuman amin bukan daripada Fatihah, bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Kemudian kalau seorang makmum ingin membaca Rabbi fili warhamni, boleh saja. Karena memang itu tepat. Memang itu bukan, itu boleh-boleh saja. Akan tapi ingat, di dalam membaca doa, doa apa saja yang kita baca di dalam sholat itu adalah sah. Akan tetapi sebaik-baik bacaan di dalam sholat adalah sesuai dengan petunjuk Nabi. Misalnya kita waktu berdiri baca sholawat juga sah. Waktu duduk, waktu kita bisa baca la ilallah juga sah. Sebab zikir tidak membatalkan sholat. Cuman sebaik-baik di dalam bacaan dalam sholat adalah yang diajarkan Nabi. Seperti itu. Nah, termasuk membaca doa. Termasuk namanya baca doa-doa yang Nabi mengajari doa, misalnya kalau melewati surat azab, kita minta perlindungan, ya Allah jauhkan kami dari azab.
Disebut surga, Allah maj'alna min ahliha, ya Allah jadikan aku ahli surga. Ada rahmat, minta kepada Allah rahmat. Itu diajarkan oleh baginda Nabi. Jadi kalau imamnya membaca sebuah doa, kita bisa mengamini dan kita bisa memohon kepada Allah. Jika imamnya menyebut surga, ya Allah jadikan aku ahli surga. Sah, dan Nabi mengajarkan yang semacam itu. Hanya pertanyaannya seorang penanya tadi sepertinya sudah mengerti hukumnya. Kalau kita lagi membaca surat Al-Fatihah, maka hendaknya jangan dipotong dengan apapun. Itu. Jadi kalau kita sudah selesai urusan Fatihahnya atau sebelum baca Fatihah, nggak apa-apa. Kita sambut imam baca waladhdallin, kita langsung amin, kemudian kita baca doa, boleh. Seperti itu. Tapi kalau kita lagi membaca surat Al-Fatihah, maka Fatihah kan dianjurkan, diharuskan berurutan, nggak boleh dipotong dengan apapun. Maka hendaknya kalau kita lagi baca Fatihah, sempurnakan baru setelah itu kita memberikan jawaban. Kalau memang setelah selesai baru kita minta. Kalau imamnya baca surat panjang, surat setelah Fatihah, surat ada adab, kita baru minta. Tapi kalau kita lagi baca surat Fatihah, jangan. Lanjutkan Fatihah kita, baru nanti kita kalau dengar imam membaca surat adab, kita minta perlindungan dijauhkan dari adab. Kalau ada surga disebut minta surga, itu setelah kita membaca Fatihah, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Bu, tadi ditanyakan juga bagaimana kalau berdoa tapi tidak mendoakan ke orang tua Bu? Oh, kalau ada seorang berdoa tidak mendoakan orang tua, ya doanya sah-sah saja, akan tapi ada kekerasan, kegersangan di hatinya. Tidak punya sambung hati dengan orang tua. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah orang tua kita. Maka pastikan, bahkan kita harus coret kita dari golongan orang yang berbakti kalau kita lupa di dalam doa. Doa itu kan yang paling murah dan meriah. Mudah. Kenapa kok bisa lupa? Karena hatinya nggak nyambung. Maka kami sampaikan kepada siapapun, lihat. Tanda bakti kita kepada orang tua kita. Ukur diri kita. Bakti tidak kepada orang tua. Tanyakan dirimu. Kalau kita dalam setiap berdoa ingat orang tua, ini insya Allah tanda kita orang berbakti. Setiap sholat. Setiap kita berdoa ingat orang tua. Bawa orang tuamu dalam doamu. Kalau ada orang yang meninggalkan orang tua dalam doanya, dia adalah orang yang jauh dari orang tuanya. Khawatir. Hatinya memang hati durhaka, hatinya hati yang gersang. Seperti itu. Ada pun doanya juga sah-sah saja. Akan tapi mungkin dia lupa. Atau dianggap sudah dengan hatinya sudah dia berdoa. Cuma dia lupa diucapkannya. Itu sah. Cuma untuk koreksi untuk semuanya. Jika diri kita banyak doa, lalu orang tua kita tinggal, maka menunjukkan hati kita ini sama orang tua kurang dekat. Khawatir kita termasuk golongan orang yang durhaka kepada orang tua. Allah